Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita menjelaskan semalam bahwa kedudukan indera atau peran indera dan akal ya, akal dalam konsepsi, yang dimana polemik Eropa itu selalu melihat keliru dalam meletakkan atau meletakkan dua peran ini ya, baik indera maupun rasio, sehingga wajar apakah klaim-klaim empiris itu berdasar atau tidak ya. Apakah klaim-klaim empiris itu berdasar atau tidak, dan begitu juga klaim-klaim rasionalis. Sebagai sebuah keyakinan itu tentu tidak kita persoalkan. Yang kita persoalkan adalah sebuah kerangka pengetahuannya, sebuah kerangka konsepsi mereka. Semalam kita telah melihat paling tidak membuka ruang-ruang persoalan dalam hal-hal ini terkait dengan positivistik dan empirisme. Positivistik misalnya yang membuka diktum atau dalil-dalil peran-peran indera itu dalam konsep atau statement mereka dalam meletakkan dan menggugurkan sebuah peran-peran rasio. Nah, sekarang kita coba melihat persoalan yang sebenarnya yang terkait dengan bagaimana indera dan akal itu diletakkan dalam konsep, dalam ide, maksud saya dalam ide. Dalam pembahasan awal berbicara tentang imaji itu berkaitan dengan persepsi partikular ya, konsep partikularnya. Dalam pengetahuan yang paling primer standar itu kita menjelaskan sebuah pengetahuan dalam pikiran kita itu adalah sebuah relasi indrawi. Namun relasi indrawi itu bisa kapan saja kita lepaskan sesuai dengan kehendak kita ya, sesuai dengan kehendak kita. Perhatikan, menurut Ayatullah Taqi Misbah semalam dalam persoalannya, dia mengatakan bahwa argumentasi bahwa indera itu menyiapkan material untuk menemukan konsep itu adalah hal yang mendekati kebenaran, tapi itu juga ada problem tersendiri. Dalam pemahaman ini bahwa kita melihat sesuatu bunga, namun kita ada kala menangkap warna ya. Kita melihat bunga tapi kita menangkap warna secara indrawi. Nah, dalam pembahasan awal telah didudukan paling tidak kita sudah mengatakan keterlepasan kita dengan objek itu masih ada gambaran tertentu. Gambaran tertentu itulah yang disebut dengan imajiner. Kalau kita mau mengatakan di mana peran indera untuk menghasilkan konsep itu, di mana peran indera untuk menghasilkan konsep warna itu. Sejak awal indera cuma melihat objek-objek itu ya. Indera cuma melihat. Ketika indera melihat, dalam keterputusannya benak kita lah bahasanya, benak kita menyimpan gambaran tentang bunga atau warna ya. Nah, dalam posisi ini di mana indera ya? Di mana peran indera? Di mana peran indera dalam menghasilkan konsep imajiner? Apakah konsep imajiner itu muncul dihasilkan oleh indera? Tentu tidak. Kalau memang dihasilkan oleh indera, maka kita bisa beranggapan bahwa sejak indera itu terputus, maka hal-hal terkait bunga pun terputus. Tapi ada bagian-bagian bunga dalam kaitan ini warna yang kita
tangkap secara mahiyah saja, secara mahiyah saja, yang sifatnya universal, itu kan adalah sesuatu yang tidak mungkin ditangkap oleh indera. Karena indera itu dia berhubungan dengan objek, ya. Indera itu berhubungan dengan objek. Lantas konsep warna pada bunga itu, apakah indera yang menangkapnya? Tentu tidak. Tentu tidak. Jika begitu, maka kita membuka bahwa dari sini kita sudah mulai dari sini kita mulai melihat bahwa ada banyak hal yang kita sadari di dalam pikiran kita sehingga menyebabkan adanya ide. Namun kesadaran kita terhadap adanya ide yang terpisah, misalnya saya melihat buku kemudian saya tangkap buku, dalam kesadaran kita tidak akan mengetahui bahwa ada buku dalam pikiran kita ketika kita tidak menyadari primer awal. Primer awal itu kalau kita tidak menyadari adanya objek. Bukankah banyak hal yang kita tidak sadari karena kita tidak menyadari objeknya, kan? Hari ini kalau saya mengatakan bahwa teman-teman di pikiran teman-teman ada buku, itu karena saya membangun sebuah kesadaran teman-teman terhadap objek buku. Kalau saya tidak membangun kesadaran objek buku, maka teman-teman tidak akan masuk pada ruang kesadaran gambaran buku. Ala kulli hal, bahwa untuk menemukan kesadaran yang satu, memasuki kesadaran yang lain, pengetahuan yang satu menuju pada gambaran yang lain, itu standar awalnya kita harus menyadari yang di bawah untuk menemukan yang di atas. Kalau saya menyadari objek buku, maka saya akan mendapatkan gambaran buku, ya. Lantas kalau saya menyadari gambaran buku, apa yang saya dapat? Nah, kira-kira begitu. Kalau kita melihat bahwa di mana posisi indera dalam hal ini? Dalam posisi indera dalam hal ini hanya berkaitan dengan standar awal, ya, primer. Kesadaran primer. Ini kesadaran primer ini dalam filsafat Islam, ya. Bukan yang saya maksud kesadaran kualitas primernya siapa? Descartes, ya. Kalau pakai sekunder. Kesadaran primer atau kesadaran sekunder misalnya kalau pakai teori Descartes. Tapi primer saja lebih umum. Kesadaran primer itu terhadap sesuatu objek itu akan dengan sendirinya kita akan mengingat gambaran itu. Gambaran terhadap objek. Jadi kalau saya menyadari buku, maka kesadaran akan buku saya temukan. Indra ini dalam peran dia dengan akal dalam kaitan dengan ide, indra hanya posisinya di awal, ya. Indra itu hanya posisinya di awal. Namun buku itu bukan muncul dari indra, tidak ada muncul dari indra. Teman-teman lihat buku, teman-teman lihat bunga, misalnya dalam kasus ini teman-teman lihat bunga, objek-objek, atau kita tidak bisa mengatakan bunga, ya, karena bunga itu sudah dinisbahkan. Kita mengatakan objek saja. Kita mengatakan objek, misalnya dalam contoh kalau kita mau pasang nama bunga juga tidak ada masalah. Tapi kalau kita mau memandang objek-objek tertentu, seringkali objek-objek itu kita sudah afirmasi, ya. Atau paling tidak objek-objek tertentu itu ada gambaran di pikiran kita. Kalau kita sejak awal mengatakan sebagaimana positivistik, mengatakan bahwa gambaran-gambaran pada ide itu berasal dari indrawi, maka sebenarnya sudah sejak awal kita sudah melihat warna pada bunga atau buku pada kertas ini. Kenapa ini kita bilang buku? Ini kan kertas, ya. Ini kan kertas. Kenapa ini kita bilang buku? Dan kalau saya buka satu lembar, teman-teman tidak mungkin mengatakan buku. Padahal buku ini ada juga ini. Kalau saya bilang ini apa? Ini teman-teman bilang buku. Tapi kalau saya cuma ambil satu halaman, kemudian saya begini, teman-teman tidak mungkin mengatakan buku. Pasti mengatakan kertas. Kalau kita melihat bahwa konsep itu dalam peran indra dia sudah hasilkan. Sebenarnya kalau saya mau mengatakan ini buku dan saya mau pegang kertas 2 lembar juga harus dikatakan buku, karena ada sebuah bagian yang ada pada buku itu yang diambil.
ini buku. Tapi kalau saya mengambil satu begini, teman-teman tidak mungkin mengatakan itu buku. Pasti teman-teman mengatakan kan kertas. Kenapa? Karena buku dan kertas itu bisa dibedakan. Kalau bisa dibedakan, maka sejatinya gambaran tentang buku itu tidak muncul dari gagasan-gagasan pertama indrawi. Nah, dengan begitu maka pertanyaan yang fundamen yang dilontarkan oleh Ayatullah Taqi Misbah, lantas di mana indra berposisi dalam konsep? Karena dalam empirisme dan positivistik ini dia ngotot. Dia ngotot bahwa indra itu yang menghasilkan indra yang menghasilkan konsep. Indra yang menghasilkan konsep. Jadi kalau indra yang menghasilkan konsep, apapun yang kita lihat itu kemudian sudah menemukan konsep yang utuh, ya, konsep yang utuh. Padahal banyak juga hal-hal yang kita indrai, kita dulu belum tahu apa ini, ya, banyak kan. Kalau ini kita bilang buku karena sudah keseringan kita, sehingga kita mengatakan buku. Tapi ada banyak hal yang memang kita tidak tahu, yang kita lihat juga kita tidak tahu, itu banyak, ya. Kalau memang analisis positivistik mengatakan bahwa indra itu penghasil konsep, sebenarnya apapun yang dia lihat sebenarnya menghasilkan. Tapi banyak hal yang teman-teman temukan secara indrawi itu tidak menjadi sebuah konklusi, tidak bisa menjadi sebuah hipotesis, karena memang disitulah kerja indra. Jadi peran indra dalam menghasilkan ide, ini masih indra. Jadi peran indra dan akal dalam menghasilkan konsepsi, indra itu hanya berperan sebagai syarat pendukung, bukan syarat mutlak. Syarat pendukung itu tidak permanen. Syarat pendukung itu dia tidak mutlak bahwa harus ilmiah, tidak. Kalau dia syarat mutlak sebagaimana pada proposisi awal semalam bahwa indra itu sebagai pengkondisian material untuk menemukan konsep, itu syarat mutlak itu. Apakah ada konsep yang lain harus melalui indra? Tidak. Indra digunakan, persepsi indrawi digunakan pada awalnya hanya berkaitan dengan segala objek-objek. Namun persepsi intelektual itu tidak ditemukan dari indra, atau bahwa persepsi intelektual itu bukan sesuatu yang dihasilkan oleh indra. Kalau memang dia itu syaratnya hanya pendukung, maka dia hanya sebatas saja, dia bukan. Kalau memang dia hanya syarat pendukung, berarti maknanya bahwa dia hanya sebagai sebuah loncatan awal, pijakan awal, itu namanya syarat pendukung, bukan mutlak. Kalau dia mutlak, maka setiap tahapan-tahapan pengetahuan di situ harus lewat indra, kan? Tapi karena indra itu dia hanya sebagai syarat pendukung, bukan syarat mutlak. Kalau syarat mutlak, maka setiap konsep, misalnya dalam konsep partikular ada konsep indrawi, ada konsep imaji, ada konsep waham. Dalam ketiga tingkatan konsep partikular ini, kalau kita katakan bahwa indra itu syarat mutlak, maka dalam indrawi dia butuh persepsi indrawi, pada waham dia butuh persepsi indrawi, dan pada imajinasi harus berkaitan dengan indrawi, pada waham juga harus ada berkaitan dengan hal-hal ini. Begitu juga dalam konsep universal. Kalau dikatakan bahwa indra itu sebagai syarat mutlak, maka konsep mahiyah, konsep logika, dan konsep universal itu dalam tingkatan-tingkatan itu harus ada indra di pertengahannya. Harus ada indra selalu memasuki ruang itu. Jadi kalau kita mau menggambarkan misalnya, ini syarat mutlak, contoh, gitu misalnya sini mahiyah, logika, dan kalau kita bilang syarat mutlak, maka ini juga harus ada indrawi di sini. Begini juga sih, di sini juga. Itu syarat mutlak. Jadi setiap tingkatan pengetahuan itu harus ada indrawi dalam
satu konsep menuju konsep yang lain, itu disebut dengan syarat mutlak. Namanya syarat mutlak itu kan tidak bisa digeser ya. Mutlak ya. Harus niscaya dia. Kalau dia syarat mutlak kan senantiasa begitu. Tapi karena dia itu hanya syarat pendukung, maka dia cuma diletakkan pada awal. Pada awal. Syarat pendukung saja. Tapi kalau dia syarat pendukung, maka wajib itu ya. Wajib. Kata Ayatullah Mutahari, kalau yang dituju juga itu menjadi sebuah kewajiban, maka mukaddimah juga wajib. Dan indra ini walaupun syarat pendukung, dia menjadi wajib untuk menghasilkan yang ini. Menghasilkan dalam artian untuk sampai pada proses-proses yang lebih tinggi. Jangan kita mengatakan, cuma syarat pendukung. Nggak usah lah kalau cuma syarat pendukung. Justru itu penentu ya. Kalau itu cuma penunjang kok, syarat pendukung. Kalau syarat pendukung kan tidak wajib misalnya, tidak usah. Justru karena dia syarat pendukung, makanya dia yang mendukung semua ada ya. Kalau dia bukan syarat pendukung, ini teman-teman tidak mungkin menghasilkannya. Syarat pendukung, tapi tidak berarti mutlak. Mutlak itu kalau kita mengatakan bahwa persepsi indra itu mutlak, syarat mutlak, maka dia setiap ini ada terus. Orang mau mahiyah ada, orang mau dari mahiyah ke logika harus ada. Orang mau menghasilkan mahiyah, contoh harus ada indrawi. Orang mau menghasilkan logika harus ada indra. Orang mau ini juga harus ada ini disebut dengan syarat mutlak. Tapi kalau syarat pendukung dia tidak begini, dia cuma di awal. Ini syarat. Jadi indra itu di dalam struktur konsepsi, dalam menghasilkan konsep atau jenis kesadaran, itu cuma syarat pendukung saja. Tapi kalau dia syarat pendukung, bukan berarti bahwa dia tidak punya peran. Justru dia penentu. Namanya pendukung ya. Pendukung, bagaimana analoginya? Bahwa ini konsep ya. Konsep. Bahwa kalau dia syarat pendukung, maka ini sangat menentukan ya. Menentukan. Kita tidak bisa mengatakan, ada ide mandiri Anda. Itu tidak penting itu ya. Tidak penting itu dalam kaitan dengan ini ide dan akal dalam. Kita juga bahkan ada ide-ide yang mandiri. Ya, dari mana kau tahu ide mandiri? Pasti ada sebuah refleksi dari diri kita. Paling tidak terhadap diri kita ya. Tidak ada orang menemukan ide mandiri bang. Tidak usah lah, itu kan ada sebab akibat. Ini itu mandiri tanpa lihat. Nah, itu dari mana kamu temukan? Dia sebagai sebuah afirmasi iya, tapi dalam sebuah kehadiran konsep, kemunculan konsep pasti ada informasi indrai. Paling tidak dia menyadari dirinya bahwa saya ini ada kehendak diri saya dan kehendak jiwa saya ini berjalan. Itu kemudian dimasukkan konsep yang mandiri. Maka kita bisa membayangkan sebuah konsepsi yang tinggi-tinggi menjulang itu tidak mungkin ditemukan kalau tidak ada syarat pendukung. Syarat pendukung ini indra ya. Jadi kalau satu indra saja gugur, maka yakin dan percaya teman-teman tidak akan menemukan sebuah persepsi yang paling tinggi terkait dengan objek material yang itu. Teman-teman bicara sama orang tuli, lagu dangdut itu bagus. Dia mau dangdut, dia biasa-biasa saja. Kalian putar dangdut dan mengaji, bagi dia itu biasa sama. Nama orang tuli. Ya kita yang stres, kamu kok tidak dengar? Nama orang tuli. Orang tuli begini. Kalau teman-teman bicara sama orang tuli, orang-orang yang dikasih tahu tiap hari tidak pernah dengar, tuli sudah. Tuli. Ini kayak ini ISIS ini, ISIS. Tuli kan? Dari awal jangan ke Suriah, itu sana tidak bagus. Iya, dia dengar sini, orang yang masuk sekarang. Mau pulang, orang juga tuli lagi. Kiri kanan, sama-sama tuli balas tuli kan? Dan ada kesadaran terbangun. Jadi indra itu sebagai kesadaran syarat pendukung.
Kalau dia sebagai syarat pendukung, sebenarnya bukan dari situ konsep muncul kan? Jadi kalau positivistik mengatakan bahwa indera menghasilkan konsep, dari mana bisa? Bagaimana dengan konsep filsafat? Kalau memang indera itu menghasilkan konsep, maka berarti indera ini menjadi syarat mutlak bagi positivistik. Syarat mutlak. Makanya mereka frustasi karena konsep-konsep filsafat itu tidak dilihat. Maka syaratnya itu hanya berlaku pada kaitan dengan hal-hal yang partikulir, paling tidak indrawi. Selain dari kan dilepas karena memang tidak bisa masuk di ruang itu. Nah, pada gagasan ide manusia, paling tidak indra itu dia hanya sebagai pendukung dan penunjang. Pendukung ya. Bahasa lain apa? Pendukung itu dia mendorong atau dia yang menstimulasi ya, pendukung. Kalau kayak orang misalnya calon, kalau tidak ada pendukung dia tidak dapat. Nah, contohnya begitu ya. Kalau dia mau presiden, mau calon presiden, tapi kalau tidak ada pendukungnya, tidak dapat. Kecuali dia main tipu, mau dia dapat. Kira-kira konsep juga begitu, harus ada syarat pendukung. Sekarang saya contohkan misalnya, teman-teman punya cita-cita mau jadi anggota dewan. Di ATM tidak ada duit. Tidak ada syarat pendukung kan? Tidak ada syarat pendukung itu. Saya mau jadi anggota dewan setelah kuliah. Berapa kau punya ATM? Tidak ada. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Artinya apa? Tanpa ada syarat pendukung, yang ada itu emosional. Semua emosionalitas. Saya mau jadi anggota dewan. Kun fayakun, kalau Tuhan bilang jadi maka jadi. Nah, ini tanpa syarat pendukung ini orang begini, yakin melebihi ambang batas. Kalau Tuhan menghendaki, tetap akan terjadi. Kun fayakun. Sudah itu jadi. Tanpa syarat pendukung itu sampai kapanpun begitu terus kun fayakun. Kan seringkali begitu ya. Karena tidak ada syarat pendukung, makanya masuklah doktrin agama dengan enak sekali dia kamuflase emosi. Misalnya sekarang itu Profesor Yudian, dia mengatakan bahwa agama itu Pancasila itu agama itu musuh Pancasila ya. Oh, itu politisi saat Fadlizon bubarkan itu badan apa yang itu BP bagian Pancasila ya. Bubarkan itu. Baca-baca itu tulisan Prof Yudian, padahal dia terkait dengan agama yang kalau dijadikan agama cari-cari suara itu. Agama dijadikan wadah politik. Ya memang kalau agama itu dijadikan wadah politik memang merusak itu kesatuan ya. Semua dihalalkan. Kayak kemarin kan, semua dihalalkan. Pancasila juga ditabrak loh. Bukan Pancasila, nilai-nilai agama dalam juga ditabrak. Kalau agama model-model begitu kemarin tuh ya, yang cebon dengan apa-apa tuh, kampret-kampret tuh. Sampai ada istilah itu kan? Istilah itu. Ini kan bahaya. Jadi kalau agama dijadikan motor politik, saya tidak menolak bahwa agama itu punya tujuan politik dan punya isi politik. Tapi kalau diartikan politik dalam artian kekuasaan, bukan hanya musuh Pancasila, agama juga. Di dalam agama juga pasti agama yang bermusuhan sama agama. Jadi orang tidak usah terlalu ini saya pernah baca komentar satu orang tuh, ini komunis. Bagaimana komunis? Pak Yudian komunis. Ya artinya apa? Kita butuh dia sibuk dengan syarat pendukung. Syarat pendukung. Tentu Pak Yudian juga fatal karena lagi panas-panas ini, lagi panas. Artinya Pak Yudian punya syarat pendukung tidak terlalu banyak terkait dengan bagaimana Indonesia ini punya otak. Tahulah masa Indonesia ini terlalu emosi. Dia munculkan isu-isu begini kan panas. Ada syarat pendukung. Saya kurang tahu apakah dia memang sengaja panas-panasi. Tapi kan kita butuh syarat pendukung ya. Syarat pendukung. Syarat pendukung itu dia tidak menghasilkan konsep tapi dia penentu. Dia bukan syarat mutlak. Kalau syarat mutlak berarti kita kan bisa
kita tidak bisa membuktikan ini kan. Nah, tapi ada syarat pendukung. Dia pendukung saja. Kalau orang mengatakan apa, bagaimana contohnya, bahwa syarat pendukung itu suka tidak suka, mau tidak mau harus ada. Nah, pendukung sifatnya wajib. Kalau yang kita tuju itu wajib, maka syarat yang awal juga harus diwajibkan. Diwajibkan. Nah, dia sebagai syarat dalam ide ya. Gagasan dalam ide itu indra diletakkan sebagai sebuah syarat pendukung, penunjang saja. Artinya bahwa ada memang gagasan-gagasan yang tidak lewat indrawi juga bisa ditemukan. Dia ya, kalau kita berbahasa kasarnya ya, habis manis cepat dibuang lah ya. Indra ini begini, kita manja-manja dia, kita lepas. Jadi kita pakai dia dulu sebentar, lepas dia, sudah dia tidak begitu. Ini apa nama? Kalau bahasa kasarnya ini habis manis cepat dibuang, kayak tebu. Jadi indra itu dipakai dulu, jadi lepas. Kita ambil manis-manisnya, sudah dapat manisnya, baru kita lepas dia. Mau sampai pada manisnya kita sudah lepas dia. Karena selagi kita tidak melepaskan dia, maka ini kita tidak temukan. Maka dia diletakkan sebagai syarat pendukung untuk, dalam artian bahwa dia hanya titik tolak awal, setelah itu dia dilepaskan. Karena tanpa kita melepaskan dia dalam mentransformasi dari satu konsep ke konsep yang lain, maka itu sama halnya kita akan memutuskan rantai-rantai konsep yang lebih tinggi. Pendukung. Jadi kalau orang mengatakan di mana letak indra dalam konsepsi, dia cuma syarat pendukung saja, syarat awal saja. Dia yang mengawali. Dia yang mengawali. Jadi indra sebagai syarat awal dibutuhkan. Setelah itu tidak lagi. Dalam konsep-konsep cinta dan benci misalnya, kita mengatakan cinta dan benci sebagai sebuah stimulasi batin kita, itu pasti berkaitan dengan sebuah kesakitan material, sehingga kita bisa memperluas maknanya. Misalnya dalam buku Rumi ada yang posting di story mengatakan begini, wahai tabib, sekiranya kalau saya sakit, bahasanya begini, tapi ini bahasa saya, tapi maksudnya begini, wahai tabib, sekiranya kalau aku sakit, maka kamu bisa menyembuhkan penyakit yang saya alami. Apa jawab tabib? Saya bisa menyembuhkan semua penyakit yang kamu derita. Terus orang itu, tabib bertanya, di manakah sakit yang kamu derita, atau apa penyakit kamu itu, sehingga saya bisa mencarikan obat. Obat itu maksudnya bunga apa? Obat-obat yang material. Kemudian orang itu mengatakan, saya sekarang mengalami penyakit batin, penyakit batin. Tapi sangat sulit kita memahami apa penyakit batin. Kita mengatakan penyakit batin itu bisa kita maknai karena pasti kita melihat penyakit material. Tidak ada semua penyakit batin begini. Kalau memang penyakit batin itu begitu, anak kecil yang kita lihat sejak awal, dia kan tidak tahu penyakit batin itu kan, kecuali dia mengalami sebuah pengalaman yang berlarut-larut dengan hal-hal yang ilmiah, kemudian dia bilang, oh ternyata ada juga tuh penyakit batin itu. Artinya bahwa ada memang penyakit-penyakit lahiriah yang dia alami, tapi dalam proses kesadaran yang terus-menerus, dia bisa merasakan sakit walaupun tidak ada goresan pada tubuh. Dia bisa mengalami sebuah derita padahal raganya bebas. Ini kemudian dia menemukan memang ada semua kesakitan yang memang ada sebagian yang berkaitan dengan hal material, juga tidak. Tapi kalau kita menarik bahwa ada juga derita batin, tapi derita batin ini sejak awal memang dihadirkan dalam diri kita karena kesadaran terhadap objek sebagai sebuah syarat pendukung. Kita tidak menolak ketika orang hanya berbicara tentang bahwa ada sebuah kesakitan batin, jiwa kotor, rusak dan lain sebagainya. Tidak menjadi soal.
Tapi kalau teman-teman bicara sama anak kecil, jiwa kotor, rusak, orang tidak mungkin dia tahu. Karena apa? Karena dia belum sampai pada kesadaran itu. Kalau teman-teman, misalnya teman-teman anak kecil, tiba-tiba teman-teman mengatakan karena dia misalnya makan, tiba-tiba dia tidak cuci piring, nanti teman-teman mengatakan jiwamu rusak, kotor, menyebabkan kamu tidak bersihkan tempat tidur. Nggak bisa ya, nggak mungkin. Pasti anak kecil pasti yang ada adalah kotor-kotor yang dia lihat. Artinya bahwa kesadaran sesuatu yang memang betul-betul tajarrud namanya dari hal-hal material itu adalah sebuah kesadaran terhadap ini dulu. Perhatikan, kesadaran ini dulu. Kesadaran ini menentukan kesadaran ini. Kesadaran terhadap material itu menentukan kesadaran terhadap hal-hal yang terlepas dari hal-hal ini. Karena kalau kita tidak menyadari kesadaran material, maka kesadaran di pikiran kita tidak akan mengetahui bahwa memang dia betul-betul bukan dari indrawi. Karena kita mengatakan bahwa dia syarat pendukung, lantas kita mengatakan biasa saja. Itu sama halnya teman-teman akan melulantahkan sebuah kesadaran yang lebih tinggi. Teman-teman di Eropa ini seringkali begini. Tapi dengan kesadaran kepekaan terhadap material, sebenarnya dia juga menyadari bahwa ada konsekuensi tertentu yang memang tidak dari material. Dari mana itu dia ketahui? Karena dari sebuah kesadaran material sebagai syarat pendukung. Sebagai sebuah syarat pendukung. Kalau kita tidak meletakkan sebuah syarat pendukung, maka yang kita katakan konsep intelek itu, konsep-konsep intelektualitas dan gagasan-gagasan filosofi itu, kita tidak akan mampu serap dan kita tidak akan mampu mengatakan bahwa ini konsep intelektual. Karena seringkali konsep-konsep intelektual itu kalau tidak dibangun oleh kesadaran-kesadaran empiris, maka dia akan disamaratakan karakteristiknya. Makanya dikatakan bahwa dia syarat pendukung. Dia mendukung sejak awal, kemudian dia melepaskan. Pendukung ya. Syarat pendukung ini bukan orang. Syarat pendukung ini bagus. Indonesia ini bukan syarat pendukung. Sampai sekarang teman-teman dia masih cebong dan kampret terus. Nah, kalau dia cuma pendukung, sejenak langsung dilepas, ya. Kayak intelektual. Dia sebagai syarat pendukung, tapi dia tidak ikut sampai di sini terus, cuma syarat pendukung saja. Artinya kalau sudah sampai tujuan, maka yang pendukung itu semua melebur. Ini tidak kampret dan cebong belum sampai sekarang belum meleburin. Karena padahal sudah selesai itu pemilihan. Padahal dia hanya sebagai syarat pendukung. Kalau dia sebagai syarat pendukung, ketika sudah tercapai presiden, gugur itu pendukung. Sudah berakhir ya. Kita tidak. Pendukungnya ini sampai terus sampai presiden juga kawal. Kawal ya. Itu namanya syarat mutlak. Presiden mencalon kawal. Dapat dikawal juga. Ini namanya syarat mutlak. Pendukung itu cuma syarat awal saja. Coblos selesai pulang kan. Ini kita tidak terus awasi. Supaya dibilang pendukung setia. Tidak dapat apa-apa. Syarat pendukung itu begitu saja. Sekarang PAN ini lagi lempar-lempar kursi. Ini syarat mutlak ya. Syarat mutlak. Ada yang dimutlakan di situ. Hasil informasi terbaru, teman saya mengatakan bahwa karena bentrok di dalam itu karena ada sekelompok preman masuk. Preman. Jadi sudah baku libas sudah. Jadi baku libas itu di forum bukan berarti bahwa mereka mau nekat, tapi selamatkan diri. Selamatkan diri karena preman sudah datang dan menghadang. Selamatkan diri harus melempar. Cuma karena kita di media ini terlalu kacau, kita tidak bisa klarifikasi lagi kan. Oh ini begini, kepentingan tidak tanya orang-orang di forum. Ini tidak ada preman datang. Ini kita selamatkan diri. Ya, selamatkan diri saja. Siapa juga mau mati sia-sia ya. Mati sia-sia. Kira-kira ini syarat pendukung dalam konsep ya. Dalam konsep berarti kan indra itu dia hanya sebagai syarat pendukung, tidak lebih dari itu. Syarat pendukung. Kita melihat ini baru muncul kan sebuah gambaran tentang ini. Kalau kamu tidak melihat ini,
maka kamu tidak akan memiliki gambaran tentang ini. Kalau kamu tidak memiliki gambaran tentang ini, maka yakin dan percaya teman-teman tidak akan menemukan sebuah gagasan-gagasan lebih tinggi. Tapi gagasan lebih tinggi ini ditemukan pada sebuah kesadaran terkait dengan apa? Terkait dengan gambaran tentang ini. Misalnya ini spidol. Spidol. Gambaran tentang spidol ini muncul karena saya sadari ini. Namun gagasan filsafat dan logika itu saya bisa temukan ketika saya sadari gambaran tentang ini. Itu disebut dengan apa? Syarat mutlak telah terlepas. Apa? Syarat penunjang atau pendukung telah terlepas. Tapi kalau sekiranya saya menyadari ini, kemudian saya menemukan gagasan tentang ini, kemudian saya mau memunculkan gagasan filosofi, dan saya sadari objek di realitas, maka itu sebahannya arti syarat mutlak. Karena dia itu hanya syarat pendukung, maka ketika saya sadari ini, maka saya menemukan gambaran tentang ini. Namun untuk menemukan gagasan filosofis atau logika, cukup saja kita sadari gagasan tentang ini, bukan ininya. Bukan ini. Kalau kita mau menemukan gagasan ini, gagasan filsafat atau logika, kita masih berkaitan dengan gagasan ini, realitas pulpen atau spidol, maka itu berarti kita menarik gagasan indrawi pada gagasan sebagai pendukung menjadi mutlak. Itu sama halnya kita tidak akan menemukan apa-apa. Itu perlu dibatasi indra itu. Kalau kita paksa-paksa, nanti yang kita cari tidak ada semua. Jadi kalau saya mengatakan, di sini dia jelaskan, kalau saya mengatakan bahwa ada gagasan spidol ini muncul karena kesadaran primer terhadap tapi kalau saya mau memunculkan gagasan-gagasan lebih tinggi intelektualitas, maka gambaran tentang spidol itu menjadi primer. Menjadi primer lagi, penunjang lagi, saling-saling mendukung begitu. Jadi kalau saya mengatakan ada gambaran spidol karena ini syarat pendukung. Namun ketika saya mau menghasilkan sebuah gagasan filosofis, maka ada juga gagasan yang berfungsi sebagai gagasan pendukung adalah gambaran tentang ini, bukan ini. Nah, kira-kira begitu. Makanya dia kan gagasan pendukung begitu. Dia sejak awal digunakan, tapi habis itu dilepaskan. Karena kalau ini dibawa terus nanti masalah. Masalah. Jadi kata Imam Ali, dunia ini saya sudah talak 3 kali. Sudah talak. Kenapa kalau sudah talak kan cerai total ya? Ini kita tidak. Talak, habis talak namanya rujuk lagi. Talak, rujuk lagi karena terlalu indah, rujuk lagi. Kayak Imam Ali sudah talak 3 kali. Kalau sudah talak 3 kali, itu dunia juga tidak berani dekat. Materi tidak berani dekat, lari terus. Kita cari dia yang lari kan, main talak. Kita tidak talak. Besok, semua menderita. Ayo rujuk lagi. Tidak bisa. Talak ya. Talak. Tapi kayaknya kita jangan dulu talak. Kita masih bergandeng tangan terus. Maka sesekali jatuh kan. Bukan sesekali, berkali-kali. Dalam teorema pengetahuan, dia sebagai syarat mutlak saja. Syarat mutlak saja. Maka sangat sulit kalau kita menceburkan diri kita dalam aspek indrawi secara totalitas. Itu memang kita absurditas, nihil itu. Kalau empiris kan dia menarik bahwa indrawi itu sebagai syarat mutlak. Kalau dia menarik bahwa indrawi itu sebagai syarat mutlak, maka ketika dia membawa indrawi pada logika dan pada filsafat, maka dia tidak akan menemukan. Maka semua yang dia maksud hanya jatuh pada hal-hal yang mahiyah saja, tidak lebih dari itu. Sesekali ya kita gunakan, lepas. Untuk terbang lebih tinggi itu ya cukup saja begitu ya. Kayak misalnya kalau contoh misalnya pesawat itu landasannya itu kan, dia jalan, tiba-tiba dia terbang sendiri kan. Dia sudah tinggalkan dia punya landasan.
Kira begitu. Indra itu kayak landasan saja, kayak pesawat dia jalan dan landasan. Setelah itu dia terbang terus kan, dia sudah tidak bawa lagi landasannya kan, dia tidak bawa di mana bandara apa nama, dia tidak membawa dalam terbang itu selalu ada bandara di bawah, tidak, lepas. Kalau mutlak berarti di mana pesawat itu ada bandara terus ikut. Kayak naik motor itu kan, teman-teman naik motor kan selalu ada jalan, itu namanya syarat mutlak. Tapi kalau pesawat itu bandara tidak menjadi syarat mutlak, terbang langsung tancap gas dia. Kalau teman-teman mau tarik dalam gagasan-gagasan syarat mutlak, maka di mana ada pesawat terbang terus ikut bandara, terus bandara. Pasti ketika lepas landas, orang pasti menemukan gagasan yang di atas lebih berbeda dengan yang di bawah. Kalau kita misalnya contoh pesawat, kalau dia pertama naik kan beribut ya, kasar. Ketika dia lepas landas, di atas itu santai saja. Di atas dia dapat pengetahuan yang lain, ombak dan lain sebagainya kan di atas. Di bawah kan tidak. Itu artinya bahwa memang indrawi itu hanya landasan seperti itu. Contoh kasusnya begitu. Lanjut. Intinya, benar kita memiliki serangkaian konsep yang tidak mempunyai contoh di alam luar. Contoh-contohnya cuma ada di dalam benak manusia. Misalnya konsep universal yang ada berkorespondensi dengan konsep-konsep lainnya. Iya. Kayak contoh kemarin misalnya contoh kemarin dalam 3 gagasan konsep. Misalnya kalau saya mengatakan misalnya kayak contoh misalnya manusia indrawi, si fulan ini manusia tak ya. Kalau saya mengatakan ini si fulan, kemudian saya menangkap konsep manusia. Konsep manusia ini itu karena muncul dari persepsi indrawi, gagasan indrawi. Namun gagasan imajinatif manusia ini, mahiyah sekiranya kalau digunakan, ini bisa diterapkan konsep gagasan universal. Manusia universal itu ada berapa objek yang dia tangkap kan, dia wadahi. Kalau memang indra itu dia selalu mengikuti di mana selalu ada konsep, maka universal logika menjadi gugur. Artinya apa? Bahwa universal logika itu kalau memang empiris mau menarik logika indrawi itu pada setiap wujud konsep, maka seharusnya universal juga dia punya wujud. Tapi kan tidak. Banyak konsep yang hanya diterapkan di pikiran. Tapi konsep yang kita terapkan di pikiran itu karena berkaitan dengan mana? Berkaitan dengan kesadaran gambaran terhadap sesuatu. Bahwa banyak hal yang kita terapkan hanya terkait dengan gagasan-gagasan pada pikiran kita. Ini model bahwa memang indra itu berperan tidak sejauh yang bisa diperankan, kecuali hanya pada batas awal saja. Jadi untuk menghasilkan konsep, berarti kan indra sebagai syarat pendukung. Untuk mau menghasilkan konsep itu mustahil orang mengabstraksikan dari indrawi, ya kan? Mustahil. Orang tidak mungkin menghasilkan konsep yang lebih konsep intelektual ini. Intelektual yang disebut konsep sekunder ya. Sekunder ini bukan sekundernya Kartesian ya. Dia menemukan sebuah konsep intelektual itu bukan hasil abstraksi dari indrawi. Tidak. Kalau dia hasil abstraksi dari indrawi, maka apa yang kita abstraksikan hal-hal yang sifatnya indrawi itu? Tidak. Tentu ini primer. Maka menurut Ayatullah Taqi Misbah, untuk menghasilkan gagasan-gagasan yang sifatnya universal, itu gambaran-gambaran tentang objek dijadikan semua primer, sebagaimana gambaran yang diterima dan objek yang di luar itu dijadikan primer sebelum digambarkan. Primer. Ini alam. Ini apa?
R1 lah ya, gambaran ya. Kemudian di sini seringkali intelektual. Ini primer. Untuk menghasilkan gagasan ini, orang tidak mungkin masuk di dalam kesadaran ini. Dalam kesadaran abstraksi ini itu mustahil. Karena abstraksi hal-hal material tidak mungkin akan menghasilkan gagasan-gagasan sekunder. Yang dimaksud dengan sebuah kesadaran abstraksi itu adalah kesadaran yang ini. Yang gambaran itu loh. Gambaran. Untuk menghasilkan gambaran ini, maka ini dijadikan primer. Namun untuk menghasilkan gagasan intelektualitas, ini dijadikan primer. Begitu ya? Primer. Gagasan intelektualitas itu. Jadi primer ya. Kalau untuk menghasilkan gambaran, imajinasi ya, ini jadikan primer. Berhubungan ya. Ini kan syarat pendukung. Tapi untuk menghasilkan gagasan yang sifatnya intelektualitas diambil dari mana? Kalian mau ambil dari sini. Kalau mengambil dari sini, maka gagasan-gagasan itu yang disebut intelektualitas akan bersifat hal-hal yang sifatnya demikian. Maka untuk menghasilkan gagasan-gagasan intelektualitas yang sifatnya kita katakan mandiri, maka yang kita perlu ambil adalah ini. Gagasan yang ini, bukan yang ini. Itu dia. Jadi kalau orang mengatakan, saya tidak bisa berpikir kalau tidak ada kamu di hadapan saya. Tidak. Yang penting sudah ada gambaran dia, kita bisa berpikir dimanapun. Maka tugas kita apa? Tugas kita adalah memperbanyak gambaran-gambaran di ide. Memperbanyak gambaran-gambaran di ide. Bukan menumpuk hal-hal yang sifatnya pendukung. Jadi kalau ini kan pendukung. Tapi kalau ini bagi akal atau konsep-konsep akal, bagi benak juga itu sebagai pendukung. Terus. Kalau dalam dalam pembahasan awal bahwa hubungan antara logika dan filsafat atau filsafat dan logika. Kalau tidak ada kesadaran terhadap ini, kalau tidak ada sebuah kesadaran akan ini, tumpul akal. Akal sekunder ya. Artinya apa? Bahwa untuk menemukan konsepsi, perhatikan, untuk menemukan konsepsi. Kalau kita mengatakan ini primer, kita mengatakan batu, ada gambaran tentang batu. Ya, gambaran tentang batu ya tentang batu pastinya kan. Gambaran tentang batu kan tentang gambaran itu. Gambaran terkait realitas batu. Mana batu? Tidak mungkin dalam gambaran kita batu yang kita ambil makna air kan? Dia sesuai dengan realitas itu. Dalam kesadaran intelektualitas yang kita masuk dalam posisi ini. Kesadaran ini ya. Kesadaran gambar. Maka tugas kita apa? Tugas kita adalah memperbanyak gambaran di pikiran kita. Kalau mau memperbanyak gambaran di pikiran kita, tugas kita adalah senantiasa berhubungan dengan syarat-syarat pendukung sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Jangan hanya sebanyak mungkin. Untuk apa? Untuk menghasilkan gambaran. Gambaran itu kemudian akan disadari oleh diri kita, pikiran kita untuk menghasilkan gagasan-gagasan sekunder. Dengan begitu maka indera cuma di sini. Nah, di mana peran akal? Peran akal dia yang menghasilkan konsep. Kalau gagasan indera hanya sebagai syarat pendukung dalam konsep ya. Namun yang menghasilkan konsep itu akal.
Yang membuat konsep itu akal. Bayangkan, dalam konsepsi saja itu akal berperan. Indra hanya dalam syarat. Ini belum afirmasi ya. Dalam tataran-tataran konsepsi. Jadi paling tidak persepsi indrawi tidak memainkan peran apa-apa dalam pembentukan konsep. Artinya bahwa yang dimaksud dengan tidak memainkan peran apa-apa itu, dia tidak berada pada sebuah sebuah kebutuhan untuk mendirikan konsep. Tidak. Dia sebagai syarat iya. Tapi untuk sampai pada konsepsi itu hadir dalam pikiran kita tidak. Tidak. Dia cukup dalam fenomena. Namun untuk menghasilkan konsep, dia tidak bisa masuk ke ruang itu. Dia cuma batas di terkait hal-hal yang fenomena. Makanya dikatakan dia tidak punya peran apa-apa dalam konsepsi. Kalau dia tidak punya peran apa-apa dalam konsepsi, maka dalam gambaran, persepsi indrawi gambaran saja itu dia tidak punya peran. Begitu juga dalam aspek-aspek ide-ide yang universal. Di sini dia mengatakan bahwa mujarrad konsep ini tidak berawal dari penserapan indrawi individu eksternal. Jadi untuk menghasilkan konsep itu pengetahuan atau persepsi indrawi itu dari tidak melakukan sebuah mujarrad ya. Mujarrad, tajrid dan tajarrud. Tidak. Makanya tidak ada konsep di situ. Yang menghasilkan ini kan yang tajarrud kan yang di sini, bukan di sini. Tidak. Sejak kapan indra itu mentajarrud? Enggak ya. Indra itu dalam fungsinya tidak ada fungsi tajarrud kan? Mentajarrud. Tapi pikiran itu yang kemudian mentajarrud. Apa yang dia tajarrud ya? Apa yang dia tajarrud? Yang dia tajarrud adalah gambaran. Kalau saya contohkan misalnya, alam R1. Ini alam. Syarat ya. Syarat apa namanya? Ini kalau kita mau menggunakan tajarud juga tajarud di sini. Karena bahwa gambaran benak ini karena sebuah, kalau kita mau pakai bahasa tajarud ilmiah ya. Ini kita gambaran ini terkait ini tajarud. Untuk mendapatkan gambaran kita harus punya kesadaran terhadap ini ya. Kesadaran apa? Kesadaran fakta. Kesadaran terhadap fakta itu mengatakan memang betul-betul kalau kesadaran terhadap fakta, maka gambaran ini kita pahami. Namun gambaran ini bukanlah berasal dari indrawi. Ini sudah makna tajarud, melepaskan, kan? Kalau sampai kita pada konsep ini intelektual atau disebut dengan konsepsi akal, ini juga harus disebut dengan tajarud. Yang kita tajarud apa? Yang kita tajarud adalah ini lagi. Karena kalau kita tidak tajarud, maka yang ini dihasilkan oleh yang ini kan? Kalau kita tidak mentajarud yang ini, maka yang ini hasil yang ini dari ini. Tapi kalau kita tidak mentajarud ini, maka akal itu dihasilkan oleh maji. Coba saya contohkan. Ini apa nih? Spidol ya? Saya simpan. Ada gambaran spidol? Ada? So sekarang teman-teman sekarang tajarud itu gambaran spidol. Lepas, cepat lepas. Supaya hasil ini. Kalau tidak, begitu terus. Karena syaratnya tajarud. Nah, ini Agus ini. Ini lihat spidol ya? Spidol ini, tarik. Ada gambaran kan? Tajarud. Dengan cara berpaling saya sudah mentajarud ya. Berpaling, tajarud kan? Itu ini ditemukan kan?
Cara memalingkan saja, memalingkan muka saja, kita mendapatkan gambaran ini. Coba kalau yang ini, coba teman-teman palingkan muka. Dah mudah. Tapi caranya harus tajarrud. Tajarrud. Coba teman-teman mentajarrud itu gambaran-gambaran. Pak tajarrud. Gambaran spidol. Coba dikasih hilang cepat, kasih hilang, lepas. Sebelum cuci otak. Harus cuci otak ya. Karena kalau itu tidak terlaksana, maka ini tidak akan kita temu. Sampai kapan kalau ini tidak ditajarut, maka sampai kapanpun ini tidak akan ditemukan. Yang ada cuma apa? Disebut dengan wahmiyah. Wahmiyah itu upaya mentajarut yang tidak berhasil. Wahmiyah itu ya. Oh terus. Jadi kalau kita mau menemukan yang satu, ya kita harus lepaskan yang satu. Jangan mau dua-dua ya. Ya. Tapi cara mau melepaskan yang satu harus sudah dimiliki yang satu dulu. Masa saya mau melepaskan kamu karena saat melepaskan itu syaratnya memiliki, bukan saya belum memiliki saya lepas. Tidak menarik itu. Dapat kemudian lepas. Dapat lepas. Ini kan indrawi kan? Jelas ini jelas ini. Jelas. Kemudian saya harus tajarrud untuk menemukan gambarannya. Kemudian mentajarrud gambaran untuk menghasilkan yang itu lagi lebih tinggi. Habis itu tajarrud lagi, apa lagi dihasilkan? Oh itu lagi. Tuhan itu hasil tajarrud yang paling tinggi. Tajarrud. Syarat tajarrud pelepasan. Ya, lepaskan semua. Ini yang kita katakan berfilsafat untuk menghentikan filsafat di sini. Tajarrud. Karena kalau ini filsafat, maka tajarrud dia coba. Tajarrud. Yang ada kita punya otak naik. Tapi begitu syaratnya. Karena selagi kita tidak menggunakan sebuah teorema tajarrud, maka konsep akal dihasilkan oleh ini. Yang kita seringkali mengatakan, wah ini universal. Padahal dikatakan apa? Waham. Kalau kita mengatakan akal itu universal, kata Ayatullah Taqi Misbah, bagaimana bisa filsafat dikatakan universal dan partikular, sedangkan dia itu bukan partikular dan bukan universal? Karena kalau filsafat itu kita katakan partikular, maka dia punya objek. Kalau kita katakan bahwa filsafat itu universal, maka dia punya banyak objek yang dia wadahi. Kayak misalnya contoh. Saya contoh mengatakan manusia ini universal ya. Ada kan si A, si B. Kemudian saya mengatakan laki-laki ini juga ada partikular, ada kan? Coba cari saya objek manusia laki-laki. Oke. Ada kemana objek manusia laki-laki? Jangan pisahkan antara manusia dan laki-laki. Objek manusia laki-laki. Manusia laki-laki. Pasti tidak mungkin. Pasti sekali saya mengatakan Agus laki-laki. Ada dua proposisi masuk. Kalau saya mengatakan manusia itu siapa? Fulan misalnya. Manusia ini manusia. Dia banyak objek kan? Disebut dengan universe. Kalau saya mengatakan fulan ini disebut dengan parti. Nah, kalau saya mengatakan manusia fulan itu manusia. Ada objeknya? Manusia fulan, bukan manusianya. Kalau saya mengatakan manusia ada objeknya banyak, tapi kalau manusia si A manusia, mana objeknya? Si A manusia. Nah, itu dikatakan bahwa filsafat itu tidak punya partikular dan tidak punya universal. Dengan begitu, maka sebuah daya kreativitas tajarrud itu penting dalam diri kita. Tajarrud. Jadi perjalanan tajarrud saya harus kita tajarrud satu-satu. Karena kita tidak bisa memasuki ruang ini. Kalau kita tidak sampai pada prosesi tajarrud, maka semua pengetahuan berasal dari hal-hal indrawi. Itu bisa dipahami dalam Eropa. Dipahami Eropa begitu. Karena dia tidak sampai pada tajarrud. Yang ada kan cuma empiris ya. Betapa banyak juga dunia-dunia keislaman jatuh pada hal ini karena mentajarrud yang ini yang paling sulit. Kalau ini spidol ya. Spidol. Kemudian saya tajarrud. Ada gambaran spidol. Apa gambaran spidol? Apa gambaran spidol, Agus?
Tahu Yoman? Apa gambaran spidol? Kira apa gambaran spidol? Apa gambaran spidol? Ya? Apa? Gambaran spidol. Apa gambaran spidol? Hmm? Gambaran spidol. Ide spidol itu apa? Menulis, ya. Sekarang teman-teman lepas itu menulis ide spidol. Yang ada muncul ide apa itu? Spidol itu apa lagi artinya? Itu masih indrawi sekali, dia punya objek batu. Coba lepas itu. Coba sebutkan semua gagasan-gagasan di benak itu tentang spidol. Lempar apa lagi? Menulis apa lagi? Apa lagi? Nah, sekarang anggaplah 3 itu. Sekarang dilepaskan semua itu, mana itu? Tajarud. Yang muncul apa? Nah, itu kira-kira intelektualitas yang mandiri. Siapa tahu emas? Siapa tahu emas kan? Siapa tahu emas? Tidak ada. Ini karena hasil lagi. Perhatikan, untuk menemukan konsep ini ditemukan dari hasil ini, kesadaran terhadap ini, ya. Bukan ini. Kalau kesadaran ini ditemukan karena ini, berarti ini dijadikan syarat mutlak. Karena dia sebagai pendukung, maka di sini hanya dia mendukung di sini. Batas sini cukup, tidak bisa ke sini lagi. Dengan begitu, maka tugas kita yang ini. Jadi kalau kita sudah mempersepsi sesuatu, maka kemudian itu melapangkan kita untuk bisa mentajarrud. Mujarrad, tajarrud. Ada orang mengatakan, saya mau mentajrid. Ya, apa yang kamu tajrid? Tidak tahu juga. Tidak ada gambaran di sini. Oh, bukan tajrid. Tajrid itu kan ada gambaran. Saya mau mentajarrud. Atau orang mengatakan, saya mau berpikir. Saya mau carikan solusinya. Memangnya apa masalah yang kamu mau carikan? Tidak tahu juga masalahnya apa. Ada orang menulis. Menulis buat tulisan ini. Buat esai misalnya. Kamu tulis apa? Tidak tahu nih, saya mau selesaikan masalah apa. Artinya bahwa orang tidak mengetahui di mana sumber persoalan kemudian menulis. Ya ada, tidak ada solusi lah, ya. Nih, misalnya ada orang baca, ada orang menulis mengalir. Bahkan ada orang menulis tidak berakhir. Menulis mengalir terus, memang lancar menulis panjang. Kapan selesai? Tidak tahu juga nih kapan selesai ini. Tapi terus lanjut ini. Kan ada orang begitu. Ada orang memulai sampai tidak tahu mengakhiri. Karena dia tidak tahu persoalan apa. Jadi dia tidak tahu. Jadi kita baca di dalam tulisan itu, sambung ini, sambung satu, politik masuk, budaya masuk, semua dia masuk. Semua tema. Itu namanya tidak ada persoalan. Persoalan itu kan diketahui dari hal-hal kita berhubungan dengan hal-hal ilmiah. Jadi prosesi intelektual itu disyaratkan di sini ada sebuah persepsi individu sebelumnya, ildrawi. Setelah itu baru terjadi sebuah pemujaradan atau individu yang mujarrad, tajarrud. Jadi persepsi indrawi itu hanya syarat pendahuluan. Dia hanya menyarati aspek-aspek material untuk akal itu menemukan konsep. Itu kan proporsinya seperti mirip, misalnya sebagaimana semalam bahwa indera itu dia mengkondisikan hal-hal material, kemudian kita menemukan konsep. Tidak begitu. Ini kan mirip, ya. Bahwa indera mengkondisikan hal-hal material, kemudian turunlah konsep. Artinya apa? Menemukan konsep intelektual itu kan dengan gagasan-gagasan yang tadi, bahwa indera berfungsi hanya mengkondisikan hal-hal material untuk menemukan konsepnya. Itu kita mengatakan bahwa konsep-konsep individu itu tidak bisa dihasilkan tanpa hal-hal indrawi. Namun kalau kita mengatakan bahwa indera hanya syarat pendukung mengkondisikan hal-hal material, kelak kemudian akal yang membentuk konsep.
Kalau indrawi hanya mengkondisikan hal-hal material, kemudian pikiran menemukan konsep, itu berarti tidak ada kerja pikiran. Jadi kita sudah menstabilkan semua material, misalnya menstabilkan hal material, kemudian akal menemukan konsep. Berarti akal di sini dia sama sekali tidak bekerja sama sekali, kan? Dia hanya menerima konsep dari luar. Konsep dari luar. Jadi kita sudah menstabilkan semua hal-hal material, kemudian pikiran kita menerima konsep. Kalau pikiran kita menerima konsep, berarti sebenarnya pikiran kita itu tidak bekerja, tidak aktif. Kalau ini sebagai persepsi indrawi, sebagai syarat utama, syarat pendukung yang menstimulasi akal menghasilkan konsep. Berarti konsep itu ada pada akal, bukan pada indrawi. Tapi keterjadiannya itu harus berkaitan dengan sebuah syarat pada indrawi. Jadi kalau kita mau penuhi semua syaratnya, kasih bagus-bagus semua syaratnya, tapi kalau akal tidak menyadari, percuma itu. Betul. Misalnya saya mengatakan, coba teman-teman buat tugas, cuma ada yang tidak buat tugas. Padahal tugas sudah jelas itu. Buat tugas. Ada yang bilang ada yang lain tidak. Masalahnya di mana? Bukan masalahnya di informasi lagi. Masalahnya di kalian karena tidak menyadari informasi. Nah, artinya apa? Tidak ada gambaran untuk bisa berkreativitas. Artinya persepsi indrawi itu sebagaimana saya sampaikan, buat tugas. Setelah itu akal kemudian bekerja menghasilkan konsep. Buat tugasnya, pulang sudah lupa. Gitu. Maka tidak akan menghasilkan hal yang baru. Jadi kesadaran terhadap hal-hal material itu akan membangun sebuah kesadaran terhadap gambaran-gambaran di benak, sehingga kesadaran pada benak itu menentukan untuk menghasilkan konsep-konsep yang baru. Makanya dia mengatakan persepsi itu pendahuluan untuk membuka konsep universal. Yang dimaksud dengan persepsi itu apa? Pada kesadaran awal terhadap objek. Kalau kita tidak menyadari bahwa HP, maka tidak ada gambaran HP di pikiran itu. Kan? Tidak kan? Tidak. Kesadaran terhadap objek kemudian menghasilkan gambaran di pikiran. Kesadaran terhadap gambaran di pikiran menghasilkan konsep universal. Maka gagasan bahwa indrawi itu mengkondisikan hal-hal material itu gugur, tidak bisa. Menstabilkan saja itu tidak menjadi faktor yang paten untuk menghasilkan konsep. Karena tidak sejalan itu antara sebuah keteraturan materi dengan sebuah kesadaran, itu belum tentu ekivalen. Ada sudah terkondisikan tapi biasa saja. Misalnya saya contoh, terkondisikan misalnya kita kos-kosan itu sudah ada AC, apalagi kulkas, semua lengkap lah, tapi kita tidak pernah belajar. Nah itu namanya, padahal sudah lengkap itu kan, sudah enak sekali, tinggal beli buku, ada uang, baca. Tapi kan tidak. Artinya bahwa tidak ada kesadaran. Maka kesadaran itu penentu. Dia mengawali dari setiap jejak syarat pendukung atau pengstabilan materi. Nanti kesadaran itu saja. Misalnya ada buku di rumah, teman-teman beli itu 1, 2, 3 sampai berapa rak, tempel semua. Tapi teman-teman tidak membaca. Lihat begini saja. Selfie cak, profil. Tak begini teman-teman. Foto-foto. Semua objek. Namun tidak menghasilkan sebuah gagasan intelektual terkait itu. Artinya bahwa tapi dia sebagai sebuah syarat awal itu menarik ya. Tinggal tunggu waktunya saja kan.
tinggal tunggu waktu kapan. Karena ada orang yang tidak punya buku di rumah, dia cari buku di perpustakaan, baca kayak Gus Dur kan. Dia paling awal sebelum petugas perpustakaan datang dan paling akhir setelah petugas perpustakaan datang. Nah kan, kalau kita tidak, sudah ada buku banyak. Ya sudah, selfie. Dia tidak baca itu. Artinya apa? Tidak ada sebuah kesadaran terhadap objek itu. Walaupun sudah stabil ini material, tidak akan berguna itu. Sampai pada ini kalau ketika tidak ada sebuah kesadaran. Dari mana kesadaran itu muncul? Paling tidak paling awal itu ada proses indrawi. Tapi kalau berhubungan dengan buku tiap hari tapi tidak ada kesadaran muncul, itu perlu dipertanyakan. Ada apa lagi masalahnya? Nah itu begitu. Makanya dalam teorema pengetahuan semalam Ayatullah Takim mengatakan ini mendekati tapi gugur, bahwa persepsi indrawi itu menstabilkan hal-hal material untuk menerima konsep itu tidak menjadi otomatis. Artinya bahwa di situ akal tidak bekerja, akal cuma dia kemudian dia menerima. Kalau memang begitu, maka orang yang paling banyak, orang yang paling punya yang paling banyak buku di rumah, maka dia paling pintar. Menjamin kayak itu? Tidak kan? Jadi dia cuma kasih banyak buku baru kemudian dia dah begitulah ya. Harus baca dulu, artinya proses kan? Kalau memang indera itu hanya menstabilkan ruang-ruang material, kemudian akal menemukan konsep, woi saya beli buku tiap hari, beli buku terus pasang. Setelah itu kopi. Oh paham. Nah begitu kan? Justru kita sudah beli buku disuruh baca. Artinya mulai bekerja baru menghasilkan konsep. Itu kira-kira. Bahkan baca juga kalau tidak paham. Apalagi persoalan banyak. Makanya ada waktu kemarin saya diskusi itu sama Direktur Lyceum. Dia mengatakan antum belum jarang berhubungan dengan teks asli. Saya mengatakan butuh apa dengan teks asli kalau saya tidak punya kesadaran terhadap teks asli. Yang dia lagi sebentar saya baca, yang saya cuma dapat kata-kata yang saya kutip terus. Ya begitu. Kesadaran baru memasuki ruang teks, baru mananya begini. Yang ada kita hafal istilah-istilah sampai capek kan? Capek. Artinya bahkan apakah menjamin bahwa orang di Iran sana itu pasti pintar? Dari mana dipastikan itu? Sebagaimana kita punya buku di rumah, kita cuma lihat tidur. Ya kayak begitu ya. Tapi kalau sudah ada itu dan kemudian ada kesadaran terhadap objek itu, pasti menarik ya. Menarik. Tapi kalau tidak. Sudah beli buku, teman-teman mau pulang kasih lengkap itu buku struktur. Semua lengkap. Pas sampai di rumah sudah 2 hari 1 minggu itu bergelora. 3 minggu mulai asal-asalan, mulai alasan. Sudah. Kalau memang material itu mengkondisikan kita untuk untuk menerima pengetahuan, maka ketika semua kondisi sudah stabil, sebenarnya kita tinggal tunggu aja kan menerima pengetahuan. Tapi kan tidak begitu. Maka kalau memang itu dalilnya, maka yang paling banyak buku yang paling pintar. Bahkan ada juga kan misalnya Ayatullah Muhammad Bakir Sadar. Dia itu punya buku itu cuma 1. Dia baca buku, bahas beda-beda, dia jual ulang. Uangnya dia beli buku lagi. Bahas beda-beda, jual lagi yang buku yang dia bahas, jual. Harga buku dia cari lagi buku, dia jual lagi, dia beli lagi. Begitu kita kan tidak, beli terus. Sampai di rumah itu sampai kecoa juga sudah bersandar. Debu sudah tidak bisa lagi. Ada memang sebuah kesadaran terhadap realitas. Ada gambaran itu kemudian disadar itu gambaran gimana? Ada intelektual. Makanya itu disebut dengan konsepsi dibentuk oleh akal melalui sebuah persepsi individu terhadap realitas. Jangan teman-teman mengatakan dia saya bisa menghasilkan konsep intelektual tanpa indrawi. Ya. Coba teman-teman tanya orang begitu. Jadi kalau dia mengatakan saya bisa menghasilkan konsep intelektual tanpa indrawi, teman-teman ambil kapas, tutup telinganya, matanya itu dilakban, semua indera itu dimatikan. Pertanyaan. Sekarang
Coba berpikir, kan dia bilang, gelap ini semua. Gelap ya begitu ya. Gelap. Artinya bahwa dia punya stimulus, tapi bukan berarti di situ kita menjadikan dia mutlak. Itu cuma syarat saja. Indra ini cuma syarat pendukung saja. Tapi syarat pendukung itu wajib, hukumnya pasti wajib. Karena tanpa itu tidak bisa. Karena kesadaran filsafat itu dia terkait dengan kesadaran gambaran. Dan gambaran ini terkait dengan realitas, maka sudah otomatis kalau alam ini sebagai syarat pendukung, maka sudah menjadi sebuah hal yang niscaya untuk bekerja itu nalar. Karena dia bisa dapatkan dari ini dari ini. Ini tidak langsung dari sini, tidak. Sedangkan ini penentu untuk menghasilkan ini, dan ini syarat pendukungnya di sini. Syarat pendukung itu apa? Syarat pendukung bagi filsafat itu ini. Maka ini menjadi sebuah keutamaan terhadap yang ini. Itu tidak bisa kita mengatakan enggak, saya tidak mau, tidak bisa. Itu memang harus sebuah hal yang tidak bisa ditolak. Ini dalam konsep. Jadi peran indera dan akal itu jelas ya, sebagai syarat pendukung dan sebagai pembentuk akal berfungsi pembentuk konsep, bukan sekedar menerima konsep. Ada kerja berarti. Karena dalam konsepsi itu kan ada filsafat, kan dia bisa diperuntukkan di dalam dan di luar. Dua-dua kan peruntukannya. Tapi kan saya tidak menyinggung itu, karena teman-teman saya sudah, sedangkan bahwa teman-teman sudah paham bahwa memang kalau intelektualitas bisa di dalam dan bisa juga di luar. Kalau saya mengatakan makanya dia bisa berlaku di dalam, karena apa? Karena dia menyadari yang ini, dan dia juga bisa berlaku yang terhadap yang di luar. Karena kenapa dia berlaku yang di luar? Karena apa-apa yang dipikirkan sebagai sebuah ruang intelektual juga punya sisi ini, yang sisi ini terkait dengan ini. Kalau hanya sisi ini berarti di dalam. Tapi yang kesadaran terhadap yang ini sendiri juga punya sisi ini. Makanya konsep yang dia temukan itu berkaitan dengan ini dan berkaitan dengan yang ini. Kalau hanya berkaitan dengan yang ini disebut dengan universal. Tapi kalau berkaitan dengan yang ini disebut hanya partikular. Filsafat itu kan berkaitan dengan yang ini dan yang ini. Berarti itu disebut dengan bukan universal dan bukan partikular. Tapi bisa diberlakukan dalam. Tapi kalau kita mengatakan bahwa apakah konsep-konsep yang kita temukan itu adalah sebuah kerja pikiran dalam pengembangan? Iya, memang begitu pengembangannya. Tapi sebagai sebuah metodologi dimulai dari hal-hal yang empiris. Tidak ada ditemukan hal-hal yang di luar empiris, metafisik misalnya, tidak melalui hal-hal empiris. Semua menggunakan hal-hal yang empiris. Itu syarat pendukung ya. Syarat pendukung, bukan mutlak, pendukung. Artinya memang apa sih yang kita bicarakan yang tidak ada syarat-syarat syarat-syarat pendukungnya. Teman-teman berbicara Tuhan, orang mengatakan harus perhatikan alam dan sekitarnya. Kan? Kita mau menemukan sebuah gagasan ketuhanan, orang bagaimana teman-teman mempersepsi Tuhan langsung? Coba. Kita bertanya sama Descartes. Coba Descartes, persepsi Tuhan dulu. Yang kamu mengkanter mengatakan bahwa ide-ide ini kan tidak punya gagasan alam. Coba kamu persepsi Tuhan, bagaimana kamu persepsi Tuhan langsung itu? Coba bagaimana itu Descartes persepsi Tuhan langsung? Ya Tuhan, saya pahami. Bagaimana itu? Bisa dibayangkan teman-teman mempersepsi sebuah konsep ketiadaan, langsung ketiadaan. Coba teman-teman mengkonsepsi sebuah konsep kemustahilan, langsung begitu. Tidak, apa teman-teman berkaitan dengan hal-hal material yang dipadukan kan? Oh, ada konsep mustahil. Kalau bukan ada di buku. Tapi saya mengatakan, coba teman-teman mempersepsi konsep mustahil.
Dari mana mustahil itu muncul? Kan dari pikiran saya. Tapi bagaimana di pikiran itu menghasilkan konsep mustahil itu? Secara langsung. Bagaimana itu orang menghasilkan konsep mustahil? Konsep mustahil itu adalah sesuatu pada saat bersamaan bukan sesuatu. Dari mana dia mengatakan sesuatu pada saat bersamaan bukan sesuatu? Sesuatu itu diambil dari mana? Pasti dari hal-hal yang indrawi yang diafirmasi. Maka saya tidak logis, tidak rasional dalam artian itu adalah sebuah gagasan-gagasan ketuhanan dalam hal ini yang tidak ada argumentasi syarat pendukung. Sebagai sebuah keyakinan dan menjadi persoalan. Tapi ini makanya di sini mengajarkan filsafat dalam arti metode, bukan dalam arti bukan dalam arti ilmu. Ilmu kan tinggal hafal, saya baca istilah-istilah dikasih taruh sudah selesai. Berbanyak istilah sudah selesai. Tapi ini metode menghadapi realitas kan. Hidup ini kan banyak problem ya. Banyak problem. Jadi kita harus punya metode yang canggih untuk menghadapi realitas ini. Bukan hanya sekedar berbicara tasawur, tapi pada intinya tidak praktik tasawur. Itu berarti tidak menjadi metode itu. Harus menjadi metode. Bahwa pikiran kita ini jadi metode langsung ya. Oh ini kerangkanya begini. Nah ada orang belajar filsafat tinggi-tinggi sampai puluhan tahun. Pada kenyataannya dia tidak pakai itu. Sudah. Bahkan ada orang filsafat yang irasional. Itu berarti dia menjadikan hanya filsafat sebagai ilmu. Sebagai ilmu itu teman-teman tinggal cari buku, hafal-hafal istilah. Ya, bicara pakai istilah terlalu banyak sampai rumit itu. Makanya wajar kan orang filsafat ini kok makin hari membingungkan. Makin hari kok bicaranya melangit. Itu memang sebagai ilmu begitu, bisa dipahami. Teman-teman tidak mau ketemu orang-orang tua mahia. Teman-teman ketemu orang-orang itibari akli respektifal, orang tua bilang apa kamu bicarakan? Itu tidak ada sebagai metode. Sebagai metode itu pasti dia pakai bahasa-bahasa sebagaimana orang, karena tasawur itu berkaitan dengan syarat pendukung dan itu berkaitan dengan fakta kan. Maka saya tidak yakin orang filsafat itu dia bicara di mana, konteksnya di mana. Dia bicara konteksnya mana? Ya enak, ada konteks ya. Ini sangat berbahaya. Kalau dalam kita akademik bisa dimaklumi ya. Tapi kalau teman-teman di awam, ini disebut dengan intibari akli pak. Ditemukan dari kerangka-kerangka yang abstrak. Apa kau maksud itu? Ya, makanya wajar kalau orang lari dari filsafat kan terlalu abstrak. Abstrak itu istilah yang dia pakai, bukan nalar yang dia temukan. Karena makin abstrak sesuatu, itu makin realitasnya dia. Kalau ada orang berkata abstrak kemudian dia berpisah dari realitas, berarti istilah yang dia pakai, istilah abstrak. Istilah abstrak kan samar ya, maka dia menyamarkan diri, lama-lama jadi siluman. Jadi gitu ya. Abstrak begitu kerja. Metode, ini filsafat sebagai metode. Makanya dia tidak menggunakan PowerPoint kan, makanya dia pakai struktur supaya teman-teman begini. Sebagai metode itu bisa dilacak. Kalau teman-teman salah di sini berarti ada kesalahan di sini. Kalau ada salah di sini berarti teman-teman ada yang perlu diperbaiki di sini. Itu kira-kira metode begitu. Kalau hanya sebagai ilmu, kalau salah di sini teman-teman mau perbaiki yang mana? Kalau seandainya kalau sebagai ilmu, kalau ini yang salah di mana teman-teman mau perbaiki? Ya sudah, apatis. Apatis kan cari ilmu lagi, ilmu yang lain lagi. Lama-lama cari ilmu laduni kan? Sudah, pesimis orang. Ini sebagai metode ya, metode menghadapi realitas. Tinggal siapa yang berhasil ya uji realitas. Sesekali kalau di sini teman-teman alim, sekali keluar ke Malioboro. Kalau masih kuat berhasil. Kalau tidak masuk lagi pondok, olah lagi jiwa. Kalau di pondok teman-teman baik itu biasa. Sekali teman-teman di luar baru baik terus. Nah itu baru jago. Ini kalau di pondok pegang tasbih kan biasa ya. Sekali-kali di Malioboro astagfirullah. Ya. Itu artinya bahwa filsafat sudah mendarah daging itu. Kalau di pondok baik,
sopan dengan orang, tiba-tiba keluar Marlboro, itu apa, itu berarti filsafat tidak menjadi sebuah metode. Kalau sebagai itu ya tidak usah capek-capek, baca buku, beli buku, baca, dengar rekaman, selesai itu. Apalagi Ustaz Safan juga sudah rekaman kan di YouTube, tinggal sudah. Bahkan orang lebih pintar yang dengar rekaman daripada kita yang belajar, lebih cepat kuasai istilah. Tapi kalau metode begitu, sekali-kali teman-teman ke Malioboro atau ke Parangkusumo, Parangtritis itu, sekali-kali uji-uji nyali. Aduh, imajinasi saya tidak terlepas, ya lepas. Kalau ada hal-hal yang buruk masuk, harus ditajrid. Harus ditajrid. Karena ketika teman-teman tidak mentajrid, dia masuk dalam ruang jiwa, dia merusak ya. Dia merusak. Teman-teman lihat orang seksi, cepat ditajrid. Siapa tahu dia jadi busana, kan dalam pikiran. Kalau teman-teman menghentikan dia dalam ruang itu, teman-teman menghayal sebentar dalam tidur. Menghayal, yang ada teman-teman laki-laki mimpi basah kan? Ini kan begitu. Karena menghentikan dia itu, menghentikan. Tajrid lepas supaya tak ada bidadari kan, lebih cantik dari itu. Kalau berat itu fungsi dari sebuah proses berpikir. Kira sudah begitu, sudah larut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.